Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran Bu Nini kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, mudah-mudahan semua bisa mengikuti pelajaran Bu Nini. Pada hari ini kita akan mengupas pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema indahnya kalimat thayyibah. Di sini anak-anak mungkin di kelas 4 atau kelas 3 dulu juga pernah diajari tentang kalimat thayyibah. Nah, di sini Bu Nini akan mengulas kembali apa itu pengertian kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat yang baik yang harus kita baca pada waktu-waktu tertentu, seperti subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, di sini yang pertama Bu Nini akan menerangkan tentang kalimat thayyibah subhanallah. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Subhanallah dari kata subhan itu artinya maha suci. Jadi subhanallah itu artinya maha suci Allah. Nah, salah satu kalimat thayyibah subhanallah itu semua makhluk Allah yang baik yang ada di langit maupun di bumi ini semuanya akan bertasbih. Kalimat subhanallah disebut dengan kalimat tasbih. Walaupun itu matahari, langit, lalu pohon-pohon, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah itu semuanya bertasbih, mengucapkan kalimat subhanallah yang artinya maha suci Allah, karena mereka semua adalah ciptaan Allah. Nah, ini anak-anak, kalimat subhanallah kita ucapkan pada waktu-waktu seperti kita melihat keindahan alam ataupun melihat kebaikan ataupun keburukan yang ada di dunia ini, ya. Makanya dengan kita menyebutkan kalimat thayyibah subhanallah, insya Allah kita akan terhindar dari sifat berbohong, berkelahi, dan menyombongkan diri. Nah, itu merupakan sifat yang buruk, ya. Berbohong lalu berkelahi jangan sampai kita lakukan seperti itu. Karena kita hanya ciptaan Allah, kita tidak boleh sombong. Yang boleh sombong hanyalah Allah, karena Allah yang menciptakan kita semua. Nah, ini seperti yang alami oleh Nabi Muhammad pada waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Nah, ini Nabi Muhammad banyak mengetahui keburukan dan kebaikan di langit. Ada orang yang disiksa, ada orang yang ditunjukkan surganya Allah. Nah, ini Nabi Muhammad menyebutkan subhanallah, subhanallah, seperti itu, ya. Nah, sesuai dengan firman-Nya Allah dalam surat Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nah, ini menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Di sana Nabi Muhammad melihat semua kejadian yang sangat-sangat mengejutkan, ya, baik itu kejadian yang buruk maupun kejadian yang baik. Nah, ini kalimat subhanallah disebut juga kalimat tasbih yang artinya maha suci Allah. Dengan bertasbih kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Nah, adapun waktu utama untuk membacakan atau mengucapkan kalimat subhanallah antara lain yang pertama, melihat atau mendengar hal yang buruk.
Yang kedua, berzikir sesudah sholat fardu. Yang ketiga, ketika mendengar kejadian yang luar biasa. Yang keempat, mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Nah, ini waktu-waktu yang utama untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Lalu yang kalimat yang kedua, yaitu kalimat thayyibah yang kedua, yaitu Masya Allah. Masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Sedangkan ada peranan manusia dalam sesuatu atau kejadian tersebut. Seperti kita melihat tanaman di kebun. Ya, ini ada yang menanam, ada petaninya. Atau kita melihat tanaman stroberi yang itu besar-besar. Nah, ini tanaman stroberi kan ada yang menanam, yaitu para petani. Nah, ini kalau kita melihat buahnya yang begitu merah-merah dan menyenangkan hati, kita pasti mengucapkan Masya Allah, besarnya buah ini, Masya Allah, enaknya buah ini, Masya Allah, harumnya bunga ini. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi Masya Allah itu kita ucapkan pada waktu kalau kita melihat keindahan, ya, keindahan alam juga, seperti keindahan pegunungan atau keindahan lautan. Nah, seperti itu kita menyebut, kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah ya. Nah, dan yang ketiga ini adalah kalimat Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Ini disebut dengan kalimat atau bacaan takbir. Kalau subhanallah tadi disebut dengan bacaan tasbih. Kalau Allahu Akbar bisa disebut dengan bacaan takbir, artinya Allah Maha Besar. Manusia menciptakan barang-barang yang juga luar biasa, seperti pesawat, robot yang mirip manusia, gedung-gedung tinggi, serta teknologi yang luar biasa. Nah, ini biasanya kalau kita melihat seperti itu, Masya Allah atau Allahu Akbar, orang bisa menciptakan kapal terbang, orang bisa menciptakan kapal laut. Bagaimana bisa ya kok bisa kapal laut bisa berjalan di atas air? Nah, seperti itu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya, yang menciptakan makhluknya bisa menciptakan sesuatu yang begitu luar biasa ya. Nah, mengingat kebesaran Allah dapat menghindarkan manusia dari sifat sombong. Karena Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar, hanya Allah yang Maha Besar, Maha segala-galanya ya. Allah Maha Besar. Manusia itu sangat lemah di hadapan Sang Pencipta Allah Ta'ala. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Besar. Misalnya menciptakan alam seisinya, menciptakan manusia, menciptakan tumbuh-tumbuhan, dan pokoknya semua alam seisinya ini adalah ciptaan Allah. Manusia tidak bisa menciptakan laut, manusia tidak bisa menciptakan gunung, manusia tidak bisa menciptakan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, tidak bisa. Hanya Allah yang bisa menciptakannya. Jadi Allah Maha Besar, manusia tidak ada apa-apanya. Maka jangan sampai kita bersikap sombong ya. Hanya Allah yang bisa menyombongkan diri, karena memang Allah yang menciptakan kita semuanya ya. Nah, bumi diciptakan sebagai hamparan dan langit diciptakan di atas bumi tanpa memiliki tiang penyangga. Nah, ini bukti lain bahwa Allah Maha Besar adalah menciptakan Nabi Adam tanpa seorang ayah dan ibu. Kalau kita diciptakan Allah melalui ayah dan ibu ya, baru kita ada. Tapi Nabi Adam tidak. Nabi Adam diciptakan Allah langsung tanpa seorang ayah dan seorang ibu. Nah, lalu selain melihat kebesaran Allah, kalimat thayyibah Allahu Akbar juga baik diucapkan dalam berbagai keadaan, terutama satu, ketika memandangkan azan. Biasanya kalau kita azan mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya.
Yang kedua, ketika mengumandangkan iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, seperti itu iqamah juga. Lalu yang ketiga, menjalankan ibadah sholat. Yang keempat, kalau kita sholat berarti Allahu Akbar, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, artinya Allah Maha Besar. Yang keempat, pada waktu zikir setelah selesai sholat fardu. Yang kelima, ketika mengumandangkan takbir pada malam takbiran, baik pada hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Yang keenam, teriakan di medan perang. Biasanya kalau kita seperti pada waktu kita lihat peristiwa 17 Agustus, orang-orang Indonesia melawan penjajah Belanda pasti mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu mereka berperang, ya. Yang terakhir, ini melihat sesuatu yang luar biasa. Seperti itu, seperti keindahan alam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah yang menciptakan semuanya, ya. Nah, ini anak-anak. Lalu yang terakhir, hikmah membaca kalimat thayyibah. Nah, ada beberapa hikmah atau manfaat atau keutamaan untuk membaca kalimat thayyibah. Yang pertama, anak-anak menambah pahala. Nah, ini pasti kita dapat pahala dari Allah. Yang kedua, membuat hati menjadi tenang. Ya, kalau kita berzikir subhanallah, 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 ya, lalu alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, membuat hati kita menjadi tenang, ya. Yang ketiga, ditambahkan nikmat oleh Allah. Ya, kita diberi nikmat yang lebih oleh Allah. Lalu yang keempat, dijauhkan dari penyakit. Insya Allah kita akan dijauhkan Allah dari penyakit yang berbahaya. Makanya kita setiap sholat 5 waktu kita harus berzikir, ya, disunahkan untuk zikir. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan bertambah mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir, menghilangkan kegundahan hati. Kalau kita seandainya kecewa atau mengalami hal-hal yang menyedihkan, gundah hati, ya, kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah, ya, seperti itu tadi, subhanallah atau Allahu Akbar atau masya Allah atau la ilaha illallah, terserah apa yang kalian hafal, ya. Yang penting anak-anak sering-sering berzikir, membaca kalimat tasbih. Mungkin itu saja untuk sementara ini yang bisa Bu Rini sampaikan pada anak-anak. Mudah-mudahan sedikit apa yang bisa disampaikan Bu Rini tadi bisa membawa manfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak di rumah, ya. Selamat belajar anak-anak dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa menjalankan protokol kesehatan. Kalau keluar pakai masker, bawa hand sanitizer ataupun sering cuci tangan, ya, jangan lupa itu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Asr. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Asr-nya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bu Rini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.